Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Adi melanjutkan terkait dengan sudut yang terjadi jika dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Nah, masih ingat ya kemarin kita belajar terkait dengan sudut sehadap. Nah, kita akan mempelajari sudut dalam, sepihak dan berseberangan. Nah, sudut dalam, kata kuncinya adalah sudut dalam, ya. Oke. Di sini ada yang namanya sudut dalam ya, dan ada sudut luar. Nah, di sini ada dua garis jajar G dan L ya, G dan L. Nah, ini akan ditunjukkan garis maksudnya sudut dalam dulu. Sudut dalam itu sudut yang berada di dalam ya, berada di dalam. Maksudnya bagaimana? Nah, ini kan ada dua garis jajar G dan L ya. Nah, garisnya ini dan dipotong ya, dipotong di sini G dan L. Ulangi ya, G dan L dipotong di sini. Nah, ini untuk sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam. Jadi ini dari daerah sinilah yang dinamakan sudut dalam ya, sudut dalam. Dan yang berada di luar sini ya, yang berada di sini dan di sini adalah sudut luar. Jadi sudut dalam itu nanti yang ini A4, A3 ya, B1, B2 ini adalah dalam. Dan yang luar adalah yang ini ya, B4 dan B3 dan A1 dan A2 ini yang luar. Ini juga luar. Nah, kita akan mempelajari sudut dalam terlebih dahulu. Nah, sudut dalam kita notasikan dulu ya. Sudut dalam ada A4, A3 ya, A3 terus ada B1 dan juga B2. Ini adalah sudut dalam. Nah, sudut dalam ini ada yang namanya berseberangan dan ada sepihak. Kita lihat sepihak aja dulu ya. Sepihak yang dimaksudkan bagaimana ya? Sepihak adalah dua sudut yang terletak pada sisi yang sama, Jadi kita lihat di sini ada sudut dalam pada sisi yang sama. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah ini ada garis transversal di sini, sisi kanan, sisi kiri ya. Dan sudut dalam sepihak itu berada di sisi yang sama ya, sisi yang sama. Berarti sudut dalamnya yang sepihak adalah sudut dalam sepihak ya, di sisi yang sama. Berarti kan pembatasnya ini. Nah, ini sisi kanan, sisi kiri ya. Sepihak, berarti pihak kanan dulu ya. Berarti sepihak sudut A3 ya, dalam sepihak dengan B2 ya, dengan sudut B2 dan sudut B2. Nah, ini dalam sepihak. Terus dalam sepihak lagi, ini pihak kanan, pihak kiri lagi ya. Berarti sudut A4 berarti dalam sepihak dengan B1 ya, di sisi ini. Ini sepihak. Maksudnya seperti itu. Ya. Ini dalam sepihak. Oke, ya. Itulah yang dinamakan dalam sepihak. A3 dengan B2, A4 dengan B1. Nah, ada yang dinamakan dalam berseberangan. Dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan tulis di mana ini? Dalam berseberangan. Ya, dalam berseberangan ini maksudnya adalah sudut dalam yang berseberangan ya. Ini kalau ini kan sepihak ya,
sepihak ya, ini juga sepihak. Sekarang kita lihat yang berseberangan. Yang maksud berseberangan adalah yang ini. Oh, maksudnya ya, oke. Yang ini berarti ulangi lagi ya. Ini yang namanya berseberangan ya. Sudut A4 dengan B2 ini berseberangan, dan A3 ini akan berseberangan dengan B1 ya. Berseberangan A3 dengan B1 seperti itu ya. Jadi inilah yang dinamakan sudut dalam berseberangan, seperti itu ya. Lebih jelasnya adalah kalau sepihak adalah ini di sisi yang sama ya, ini namanya sepihak ya. Ini sepihak A4 dengan B1, ini sepihak A3 dengan B2 sepihak. Kalau berseberangan adalah yang berseberangan ya, berbeda sisi. A4 ini akan berbeda sisi dengan B2, A3 berbeda dengan B3. Ini yang dinamakan berseberangan, seperti itu ya. Seharusnya tanpa dicoret-coret kita juga harus tahu kalau dalam sepihak, misal katakanlah A3 akan dalam sepihak dengan B2. Misal dalam berseberangan B2 berarti berseberangan dengan A4, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu harusnya ini sangat mudah sekali saya simpulkan. Untuk yang sepihak adalah berada di pihak yang sama ya, di sini, dan yang sama lagi A4 dan B1. Kalau berseberangan kita tinggal melihat yang berseberangan seperti ini. Berarti A4 dengan B2, A3 dengan B1. Ini yang dinamakan sudut dalam sepihak dan berseberangan. Oke, terima kasih. Saya rasa itu untuk sedikit penjelasan dari Pak Adi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.